Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian yang bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam dan seluruh isinya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara disiplинasi penerapan budaya positif. Oke, tidak bisa berpanjang kalam, langsung saja kita awali acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ada hadirnya wali kuliniyatin sholihah al-fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 17 pagi, Ibu Marteda Eki. Dipersilakan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan acara aksi nyata dari calon guru penggerak, yaitu yang bernama Ibu Mariska Lestaria dan Ibu Siti Nurmala. Pada kesempatan hari ini, Ibu Mariska dan Ibu Siti Nurmala nanti akan menyampaikan aksi nyatanya dengan modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Semoga nanti apa yang disampaikan Ibu Mariska sangat bermanfaat untuk sekolahan kita dan bisa diterapkan di sekolahan kita, dan di tahun yang akan datang teman-teman kita yang belum mengikuti CGP, semoga tahun depan mengikuti CGP yang dilaksanakan oleh pemerintah. Semoga hari ini kita mendengarkan aksi nyata dari Ibu Mariska dan Ibu Siti Nurmala dengan cermat dan kita ikutin bersama-sama. Ya. Kiranya cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Marteda Eki. Selanjutnya acara inti, acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Nurmala. Kepadanya dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, kita mulai saja ya, semakin siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam wajib Bapak Ibu, jadi tolong dijawab dengan lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ya, hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, mulai dari Bapak Ibu tentu udah kenal. Saya bukan, nama saya Siti Nurmala, CGP Angkatan 10 tahun 2024, SDN Tugu Utara 17 pagi, DKI Jakarta. Ya, sebelum mulai boleh pantun ya Bu, Bapak?
Dibantu cakepnya ya. Uniknya bebek jalan berjajar. Akan ditangkap oleh si Ardan. Guru harus pandai mengajar supaya jadi suri teladan. Biar tambah semangat nih Bapak Ibu, mau ice breaking dulu kita ya. Kita ice breaking numerasi. Biasanya kan ice breaking joget-joget, ini numerasi. Dari kelas 1 sampai kelas 6 boleh. Caranya seperti lagu 1 ditambah 1 sama dengan jawab temennya. Nah kalau jawabannya misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, nanti Bu Tia tanya ke Pak jawaban 2 ditambah 1 sama dengan 3. Pak Yola tanya ke Bunda, gitu ya. Bisa semuanya? Bisa ya? Kita mulai dari depan atau dari belakang nih? Oh dari belakang. Katanya dari depan aja. Oh dari depan aja. Oke siap Bu Tia? Boleh ditambah, boleh dikurang, boleh dikali, boleh dibagi. Karena kan dari kelas 1 sampai kelas 6 nih guru. Siap ya Bu? Oke mulai dari saya ya. Tapi nanti kan kembali balik lagi ke saya terakhir. Oke siap ya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 ditambah 2 sama dengan 14 ditambah 3 sama dengan 17 dikurangi 7 sama 10 dikali 5 sama dengan bagi dong 50 50 dikurang 5 gampang sama dengan 45 dibagi bagi 9 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25 dikurang 20 sama dengan 20 ditambah 3 sama dengan 23. Oke, hebat semua. Hebat banget Pak Yohan hari ini. Bukan dulu buat Pak Yohan nih. Next, kita lanjut ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut. Nah, ruang lingkup dalam modul 1 yaitu yang pertama filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat adalah budaya positif. Nah, ini adalah ruang lingkup dari modul 1. Next. Baik. Tujuan dari diseminasi hari ini adalah yang pertama menerapkan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua, mengenalkan teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian, memahami kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah. Kelima, mengenalkan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, terakhir adalah menerapkan segitiga restitusi. Nah, sebelum mulai pemateri, ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu memiliki atau mengingat pengalaman ketika masih di sekolah?
Masih ingat pengalaman masih di sekolah Bapak Ibu? Boleh SD, SMP, SMA boleh, atau kuliah boleh. Masih ingat? Masih ya. Pengalaman apa yang hingga kini masih membekas di hati, pikiran, dan ingatan Bapak Ibu? Bisa tidak Bapak Ibu berbagi di sini? Pengalaman apa sih yang paling berbekas di hati Bapak Ibu? Saya mulai dari Bapak dulu nih. Bapak Ustadz, yuk pengalamannya apa Pak? Oke, pengalaman saya yang paling tidak terlupakan adalah ketika SMA. Pertama kali ke sekolah itu telat, gara-garanya ditilang, lupa bawa SIM. Kemudian 2010 SMA, ketika SMA ya. Jadi ketika saya telat sama guru BK-nya tidak ditanya, ini kamu telat kenapa? Tapi langsung dihukum, dijemur di depan lapangan bendera, kemudian langsung disuruh muter 10 keliling lapangan. Itu sih yang paling ingat. Ya, tadi Pak Tio cerita bahwa pernah dihukum ya Pak Tio, gara-gara telat, tapi nggak ditanya sebab ya? Nggak. Oh. Kira-kira dari pengalaman Pak Tio itu membekas tidak di hati Pak Tio? Masih ada. Dendam ya sama gurunya ya? Oh tidak. Lanjut, ada lagi yang punya pengalaman lain? Kayaknya Bu Rifan nih seru banget dan wajahnya udah kelihatan belum jawab dari tadi. Pengalaman waktu sekolah banyak sih Bu yang masih teringat, apalagi pengalaman masa-masa waktu ditembak sama zaman dulu bilangnya ditembak ya, ternyata kan cinta itu nggak bisa terlupakan ya. Tapi ada satu pengalaman waktu itu ceritanya waktu SMA lagi jam kosong karena memang udah selesai ulangan semester, nggak ada guru. Nah biasa kelas tuh rame, anak-anak cowok pada berisik main. Kebetulan kelas kami bersebelahan dengan ruang guru. Jadi kedengaran berisik, ternyata ada kepala sekolah lagi ada di ruang guru, masuk dong langsung ke ruang kelas. Karena ngelihat kelasnya berisik, yang berisik anak-anak cowok, tapi kami semua satu kelas dihukum berlutut di depan kelas, dan itu lumayan lama, 15-20 menit. Jadi apa ya, ya masih ingat aja gitu, berkesan, dan masih banyak lagi sih pengalaman-pengalaman lain, tapi ya itu salah satunya lah ya Bu. Terima kasih Bu Rika. Oke, saya yakin Bapak dan Ibu guru di sini dulu juga punya pengalaman, baik pengalaman menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Dan tentunya itu akan menjadi pengingat terus sampai hari ini. Buktinya Bu Rika, Pak Tio masih mengingat ya Pak Tio ya. Remember terus ya. Oke, baik. Sebelum masuk kita next lagi. Nah, di sini ada kata disiplin. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu disiplin? Aturan. Ada yang lain? Selain dari aturan? Ya? Mentaati aturan. Oke, good Pak Maul. Nah, apa sih disiplin itu? Next, kita lihat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan seorang petani. Guru nih diibaratkan seorang petani, sedangkan muridnya adalah padi. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Sama halnya juga dengan murid. Guru hanya bisa menuntun sikap sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswanya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun, membimbing anak-anak kita menyesuaikan dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kodrat alam apa?
Yusuf, kodrat alam. Ada yang tahu Pak Tio? Ya, ada yang tahu? Oh belum, baik. Next. Kodrat alam adalah terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Jadi kodrat alam itu adalah hal yang dimiliki oleh kita. Misalkan seperti di Jakarta Utara ini, kita posisinya ada di mana? Pesisir pantai. Otomatis lingkungan budaya kita, daerah setempat pun pasti berhubungan dengan posisi letak wilayah kita, pesisir pantai. Ya Bapak Ibu? Rata-rata pendapatan keluarganya biasanya dari apa nih yang pesisir pantai Bapak Ibu? Nelayan, perdagangan ya, banyak ya dan seterusnya. Baik, jadi kodrat alam ini terkait dengan potensi bakat diri kita sesuai dengan yang berasal dari karakteristik lingkungan budaya lingkungannya. Nah, next. Nah, sekarang kodrat zaman. Kodrat zaman yaitu kodrat zaman saat ini yang dialami langsung oleh murid. Gitu. Sekarang coba deh Bapak Ibu, anak-anak kita yang dipegang dia selalu setiap hari apa nih? Apa sih? Gadget, HP. HP. Setiap hari pasti Bapak Ibu lihat HP. Jangankan anak kita SD, anak 2 tahun saja supaya diam itu dikasih apa? Dikasih HP sekarang. Udah beda zamannya sama kita dulu. Kalau kita dulu dikasih mainan congklak udah diem ya, main bekel udah diem. Tapi anak sekarang dikasih HP sesuai dengan kondisi zamannya. Zamannya sekarang adalah abad 21 menggunakan gadget dan elektronik lainnya. Gitu ya Bapak Ibu. Sampai sini sudah paham tentang kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu? Bisa lanjut? Oke, next. Berarti dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Ya, sehingga pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Tuh. Makanya hari ini kita fokus budaya positif. Oke, baik. Next. Nah, ini kita mau mencoba caranya kepalkan tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu barang di kepalan tangan Anda ini yang sangat berharga. Ya, sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar benda tersebut tidak bisa diambil, dan sangat penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, kita akan main peran ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada tugas B, yaitu rekan Anda, boleh siapa aja berpasangan di sini. Rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda ini. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau mau digelitik, bahkan mau nawarin uang agar Anda mau membuka kepalan tangan Anda ini. Kita coba ya Bapak Ibu. Ayo berpasangan Bapak Ibu. Nah, tapi pasangannya sesama jenis ya, jangan lawan jenis. Aduh. Ayo. Coba. Coba deh. Ayo. Ini jangan dikasih tahu benda apa, jangan dikasih tahu. Berpahan. Ayo. Segera. Coba. Sama aku. Ayo dicoba dengan Pak Yolan. Pak Yolan, rayu Pak Yolan. Ayo rayu Pak Yolan. Kita bantuin buat main olahraga anak-anak.
Karena biasanya yang kita tidak mau berikan itu sesuatu yang berharga buat diri kita. Boleh tahu nggak ada apa? Istri kah? Biasanya lebih ke barang-barang yang kita sayang. Ya contohnya misalkan ya handphone atau kunci lemari atau peralatan olahraga. Karena kan kalau kunci lemari itu kalau kita sembarang kasih ke orang, kita nggak tahu barang yang ada di situ bisa kembali dengan di tempatnya apa tidak. Makasih Pak Makmur, mana nih tepuk tangannya teman-teman hebat Pak Makmur. Dia di tangannya itu ada HP atau kunci. Nah kalau Bu Ripka nih sekarang yang perempuan, aku mau tahu. Bu Ripka udah ya, Bu Suti dah ya, Bu Suti. Bocor nih. Isinya surat. Makanya dirayu nggak mau. Soalnya Bu Mariska ngerayunya kurang. Harus pakai miliar lagi ya. Iya. Oh, sangat berharga banget ya. Yang jelas sangat berharga. Terima kasih Bu Suti. Pak Ustaz, nih satu lagi Pak Ustaz, apa nih? Dua-duanya Ustaz. Tadi Ustaz Tio pakai dua. Iya, dia Ini apa Pak Tio? Madu. Madu apa nih? Isinya madu katanya sangat berharga banget. Madunya ada kutip ya. Luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini bukan dulu buat kita semua. Ya. Tadi kita udah saling bertanya, apakah Anda membuka kepalaan? Membuka tidak Pak Maul tadi? Tidak ya? Nah itu adalah prinsip ya Pak Maul. Pokoknya saya harus tetap jaga nih barang ini. Bu Suti juga, akta tangannya juga harus dijaga katanya. Pak Tio juga, madunya harus dijaga katanya. Luar biasa. Next. Nah, di sini kita akan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, makna kontrol ini menurut Dr. William Glasser. Kami di CGP mendapatkan modul-modul tentang budaya positif. Nah, ini salah satunya adalah menurut pendapat Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi seperti tadi tuh Bapak memaksa supaya dibuka. Nah, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini penjelasannya Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sudah mengizinkan dirinya dikontrol. Kira-kira ada contoh seperti apa Bapak Ibu? Kegiatan kita sehari-hari yang Bapak Ibu temui di kelas tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada saat belajar, kira-kira apa yang Ibu sampaikan ke siswanya pada saat belajar itu untuk mengontrol murid? Mengerjakan tugas yang kita. Pokoknya harus selesai gitu ya. Iya, tapi kadang anak yang bodoh amat kan dia nggak mau. Iya. Jadi kita kontrol anak. Pokoknya tugas itu harus selesai. Ibu nggak mau tahu. Gitu kan biasa gitu ya. Lanjut yang kedua. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah,
Kata kuncinya di sini ada bentuk bujukan. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Nah, kira-kira seperti apa sih yang Bapak Ibu lakukan di kelas? Kayaknya guru kelas rendah ini hebat-hebat ini kalau ngebujuk. Kalau anak kelas tinggi tahu sendiri ya, tidak bisa dibujuk dan susah. Coba deh guru kelas rendah nih. Ayo nak, kita mengerjakan tugas dengan cepat selesai biar aku cepat pulang gitu Bu. Kalau ibu guru kelas rendah pasti tahu bujukannya maut ya. Oke, lanjut. Ke nomor 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi mereka kritik dulu ya. Kritik dulu baru bisa jalan. Lanjut, nomor 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nih, yang ini yang paling enak ya, maksa-maksa kan kita ya biasanya ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Bapak Yusuf bisa dicontohin Pak ilustri yang memasak. Pak Yusuf ini jagonya nih kalau di bawah ini saya dengar ya Bun. Contohnya apa? Biasanya kan Pak Yusuf suka gitu memaksa. Oh ya, memaksa untuk misalkan baris berbaris Bu normal di lapangan untuk melaksanakan upacara Senin atau upacara hari kebesaran, dan untuk Pak Ustadz dia biasanya baris berbaris atau untuk melaksanakan sholat duha Bu, sholat duha di lapangan juga. Kita Memaksa murid untuk segera turun dan cepat. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, Pak Tio tepuk tangan dong nih, Pak Ustadznya hebat banget nih, temennya partnernya keren. Next. Nah, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai, terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Apa saja sih nilai-nilainya itu? Nilai-nilai kebajikannya? Next. Nah, nanti di sini ada disiplin positif lagi Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kita sering sekali secara tidak sengaja di kelas, di lapangan sering berbicara seperti ini. Ayo anak-anak, nanti kita naik ke atas cepat, kerjakan tugasnya, yang selesai duluan dapat hadiah. Sering begitu tidak Bapak Ibu? Nah, sering kan ya Bu? Nanti dibahas di sini tentang hal-hal tersebut. Baik. Next. Masih disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini jadi kita ingin anak kita itu mempunyai kesadaran sendiri tanpa ada imbalan, tanpa ada penghargaan iming-iming yang selalu mereka di kepalanya. Nanti kalau begini aku dikasih nih sama Bu Guru.
kalau dapat nilai 10 pasti dapat hadiah ini dari Bu Guru. Jadi tidak seperti itu. Jadi menumbuhkan dari diri anak itu sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu apa saja Bapak Ibu? Bapak Ibu sering nih dengar nih. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa. Boleh nggak kita nyanyi? Ayo coba. Bu Suti nih pintar nyanyi, guru kelas 1 itu. Silakan Bu Suti. Bu Mariska. Belajar Pancasila. Yuk. Apa juga? Ya. Oke, pelajarnya sama-sama yuk. Ayo, Pancasila yuk. 1, 2, 3. Ayo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Suara Bu Mariska tidak bisa terkalahkan di Tugu Tanggal 17. Hebat. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila tadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini adalah contoh kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, ada Ibu Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut, ada keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan. Bisa lanjut Bapak Ibu? Yo, lanjut. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasarnya itu apa saja? Yang pertama ada bertahan hidup. Nggak kelihatan nih, nih bertahan hidup. Kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, ada kasih sayang dan rasa diterima, dan ada juga penguasaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya. Nah, contoh kebutuhan dasar. Yang pertama tadi ada bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang bersifatnya itu fisiologis, seperti kebutuhan makan, pakaian, rumah, kebutuhan biologis. Nah, itu dikatakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kasih sayang, dan bagian dari suatu kelompok. Lalu ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, traveling, jalan-jalan, nonton, itu merupakan kesenangan.
Yang keempat, kebebasan. Nah, di sini adalah kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, maupun mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, lanjut yang kelima adalah penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk melakukan sesuatu, menjadi kompeten, diakui atas prestasi yang dimiliki, dan rasa harga diri. Oke, baik Bapak Ibu, di kelas pasti Bapak Ibu pernah melihat anak yang beraneka ragam karakteristiknya ya. Nah, nanti kita akan bahas. Oke. Next. Nah, ini adalah contoh memenuhi kebutuhan dasar. Bu Nisa, guru wali kelas 6B di SDN Tugu Utara 17 pagi. Ceritanya ya Bapak Ibu, walaupun kita nggak ada nama Nisa, nah Nisa nextnya ya. Semoga ada guru tambahan ya, 2 lagi ya Bun. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Taufal. Nah, Pak mau tahu Taufal ya? Beberapa anak di kelas 6B telah datang padanya dan mengeluh. Taufal yang sering meminta bekal makan mereka dengan paksa. Benar nggak Pak Maul? Taufal. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nisa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Taufal melakukan itu? Kita berdiskusi ya Bapak Ibu. Kira-kira dengan contoh kasus seperti ini, Bapak Ibu apa kira-kira? Kenapa Taufal itu ngambil makanan temannya? Mungkin Taufal ini nggak pernah bawa bekal, Bu. Orang tuanya tidak membekali Taufal dengan makanan, dan dia juga belum sarapan. Mungkin nggak sempat, lapar. Nah, dia lihat temennya bawa bekal, dia minta kepada temannya. Ya, silakan Gusti. Kira-kira kenapa ya Gusti? Tapi kalau saya sih novel bawa bekal terus waktu kelas 5. Mungkin di kelas 6 mamanya sibuk. Di kelas 6 keinginan Taufal memaksa temannya untuk meminta makanan ini berdorongan karena dia satu mungkin lapar, makanya dia memaksa untuk minta kepada temannya, maksa dengan cara maksa. Karena kalau nggak maksa nggak dikasih, Bu. Benar. Lanjut Pak Yusuf, kira-kira kenapa nih si Taufal kok bisa ambil makanan orang nih? Kalau saya panggil dulu Bu, Panggil. biar mata, biar enak, biar mereka nggak malu. Takutnya mungkin Taufal yang malu kalau depan anak-anak. Kita panggil, kasih penjelasan, Taufal, kenapa kamu meminta makanan teman kamu dengan cara maksa? Nah, kira-kira apa jawabannya Mungkin Taufal? jawabannya ya tadi seperti Bu Rika. Salah satu, kalau saya mungkin dia nggak bawa duit jajan Bu. Gak bawa Uang jajan atau lupa uang jajan nggak kebawa, ketinggalan, jadi dia saking lapar maksa ke temannya diambil. Iya. Karena gak bawa jajan. Uang jajan. Nah, coba Pak Ustadz Tio yang lebih paham lagi nih hari-hari ketemu Taufal. Kira-kira gimana Pak Tio? Kalau menurut saya emang Taufalnya itu orangnya laparan. Jadi makan sekali nggak cukup, pada temannya makan begitu. Suka makan ya. Iya. Nah, Karena makanan tetangga itu lebih enak daripada makanan sendiri. oh gitu. Baik, Pak Maus gimana Pak Maus yang setiap saat selalu ketemu sama Taufal? Ya mungkinan itu sih, itu karena lapar dan tidak dibekal oleh orang tuanya. Ya kalau saya pribadi, kalau misalkan ada rezeki lebih, mungkin bisa ngajak makan bareng sambil tanya kenapa sering mintain secara paksa. Kalau kayak gitu saya mau jadi muridnya Pak Maus. Luar biasa Pak Maul ya, tepuk tangan dulu nih untuk kita semua.
Nah, kira-kira jawabannya apa? Kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Yang pertama, hampir sama ya Bu. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, berarti dia kan bertahan hidup nih. Sama kayak kita belum sarapan nih Bu. Gimana rasanya? Gak bisa ngajar kan Bu? Sama. Dia mau bertahan hidup, kita juga bertahan hidup di kelas, bukan Ibu? Betul ya. Lanjut. Yang kedua, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi kalau dia ngambil, dia merasa senang nih. Tuh, merasa senang karena temannya itu memperhatikan dia. Pasti kan temannya marah. Kamu kok ngambil punya aku, gitu kan? Nah, ini adalah bentuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Diterima oleh teman-temannya, disayang oleh teman-temannya. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya sehingga merasa hebat. Nah, jenisnya ini adalah kebutuhan penguasaan karena memaksa. Tofalnya memaksa ambil makanan temannya tanpa sebab, langsung diambil. Next. Nah, yang keempat, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi bekalnya itu aja Bapak Ibu. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Misalnya temannya ada yang bawa spaghetti, dia makan ikut. Karena dia bawanya hari-hari nasi uduk. Nah, dia pengen nyobain tuh spaghetti rasanya kayak apa ya? Itu kan ya Bapak Ibu ya? Nah, itu dikategorikannya adalah kebutuhan kebebasan. Tuh. Yang kelima, karena iseng. Nih, Pak Maul bilang iseng. Ya Pak Maul ya. Iseng. Dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi Tobal itu ngambil makanan temannya itu, dia melihat temannya itu kalau kita bahasa anak-anak sekarang bete ya Bapak Ibu ya. Nah, kesel tuh temannya, akhirnya dia merasa senang. Nah, ini adalah kesenangan. Dari 5 kegiatan itu sudah tergambar Bapak Ibu, contoh-contohnya seperti itu. Sudah bisa? Pasti setiap hari ketemu dengan anak kita. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar ya? Sudah? Oke, baik. Baik. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosek. Coba Anda pikirkan, mengapa Anda berusaha mematuhi peraturan? Butia, kenapa berusaha mematuhi peraturan? Peraturan di sekolah, sebagai pegawai, kenapa kita harus mematuhi peraturan? Agar tidak dihukum. Supaya kita nggak dihukum bunda ya. Yang kedua, ingin menghindari rasa tidak nyaman. Gimana yo? Ini menghindari rasa tidak nyaman. Kalau misalkan kita tidak mematuhi peraturan, itu menghindari rasa nyaman. Kira-kira apa? Ya? Supaya nggak kena masalah ya Mama. Lanjut, ingin mendapatkan pujian. Datang terus tiap pagi. Saya terlambat sekali doang ya Bunda, 1 tahun, tapi saya nggak minta pujian. Ya, lanjut, menghindari hukuman. Nah, masih ingat nggak dari hukuman? Tertib di sekolah, datang 6:30 supaya menghindari hukuman. Kemudian mengharapkan penghargaan. Lanjut, nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi ya Bu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Gitu. Mari berdiskusi. Sinta kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri.
atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat gurunya, Bu Nunung, menanyakan pertanyaan Sinta menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Sinta yang berbicara. Tergagap dan terkejut tersebut, Bu Nunung pada saat itu membiarkan teman-teman Sinta menertawakan Sinta yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Sinta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Nunung, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sinta di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nih. Apakah Anda setuju dengan tindakan Bu Nunung terhadap Sinta? Baik, Bapak Ibu. Karena seharusnya ya Bu Nunung jangan langsung itu kan kalau menyuruh anak di depan megang hidung seperti memberikan hukuman gitu. Jadi kalau bisa seharusnya Bu Nunung tidak langsung memberikan hukuman kepada Sinta, tapi tanya dulu, kamu sedang apa yang kamu lakukan, mengapa kamu tidak mendengarkan ibu. Mungkin lebih bisa ditanya dulu, pasti kan ada alasannya kenapa dia diam diri dan menggambar sesuatu. Kadang-kadang ada anak-anak spesial yang memang tidak fokus, tidak memperhatikan guru menerangkan, tapi sibuk dengan dunianya sendiri, tapi sebenarnya dia mendengarkan. Kadang-kadang ada anak-anak seperti itu. Mungkin itu pendapat saya, Bu Nur. Ya, baik. Sungguh bijaksana sekali Bu Rika, ini guru yang paling bijak di 17. Tepuk tangan dulu buat Bu Rika. Ya, yang kedua, menurut Anda tindakan Bu Nunung terhadap Sinta adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Coba tolong dijawab Bu Suti. Menurut saya tindakan Bu Nunung itu terhadap Sinta adalah sebuah hukuman. Sebuah hukuman ya? Iya. Kalimatnya yang mana tadi? Ayo Bu, tolong diulang kembali. Ya, kalimatnya yang mana tadi? Ada di situ ya kan? Ada Bu Nunung memanggil Sinta untuk maju ke depan dan memegang ujung hidungnya. Okay. Memegang ujung hidungnya. Itu kan apa sih? Takutnya Sintanya jadi malu sama hidungnya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu nih buat Bu Suti. Hebat banget Bu Suti. Ya, lanjut. Nah, di sini ada teori tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman bersifatnya tidak terencana, tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman. Itu ya Bapak Ibu, tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, di sini murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini adalah mengenai hukuman. Lalu yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi sudah ada komitmen ya antara murid dan guru. Nah, umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak sekolah atau guru, dan murid sudah mengetahui nih sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan mengerjakan di jam istirahat, berarti ada konsekuensinya, nggak boleh istirahat, misalkan seperti.
Yang ketiga, restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berrefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Next. Nah, ini keyakinan kelas nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa harus keyakinan kelas? Supaya anak-anak meyakini aturan kelas. Oke, supaya anak-anak meyakini peraturan kelas ya. Next, lanjut. Nah, di sini perbedaannya. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Kemudian, sedangkan keyakinan kelas ada persetujuan-persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati. Jadi, keyakinan kelas ini, persetujuan itu ada kolaborasi antara guru dan murid sehingga ada kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, sudah kesepakatan bersama intinya. Baik Bapak Ibu, bisa lanjut? Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Yang pertama, misalkan beriman pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sopan santun, saling menghormati dan menyayangi antar sesama, disiplin waktu dan perilaku, serta tanggung jawab secara mandiri. Bapak Ibu, manfaat dari pembuatan keyakinan kelas ini sangat banyak. Di sini benar-benar kita bisa melihat controlling anak kita, dan anak kita sudah memahami apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Next. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan terakhir manajer. Next. Nah, posisi yang pertama membuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, memanfaatkan situasi ini, merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalimat yang dilontarkan biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini biasa kita tanpa sengaja sering berkata gini, kamu gak kasihan sama ibu. Nah, otomatis anak kita merasa bersalah tidak? Merasa bersalah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Yang kedua, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi positif, hubungan baik antara guru dan murid. Kemudian ada humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantu ibu nak. Pernah kan Bapak Ibu melakukan itu? Ayo bantu Bapak Ibu gitu. Lanjut. Yang kedua, hal negatif dari posisi temannya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu pasti akan merasa kecewa. Kan kemarin udah deket banget sama kita gitu, tiba-tiba kita itu nggak mau dibantu dia tentu akan kecewa. Lanjut. Pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, biasanya pada saat sebagai seorang pemantau, pertanyaan yang diajukan adalah peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, ada kalimat-kalimat seperti itu. Misalkan, Bu Ripka, anak muridnya Atira
marah-marah di kelas, pegang sapu, sapunya dipukul-pukul gitu, sampai itu sapu patah. Nah, Bu Ripka akan bertanya, sanksi atau konsekuensinya apa kalau sapunya patah, Bu Ripka? Pasti nggak? Kira-kira begitulah kalimatnya Bapak Ibu. Nah, itu adalah posisi kontrol pemantau. Kemudian next. Nah, ini posisi manajer. Adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru dan murid membuat sesuatu bersama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, di sini menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kemudian berkolaborasi dengan murid, bagaimana mempengaruhi kesalahan yang ada. Nah, pada saat posisi seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kita kan udah buat kesepakatan tadi. Apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Tuh. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti paham tentang posisi manajer ini. Next. Ya. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan menonton video tentang 5 posisi kontrol. Sama-sama kita simak ya Bapak Ibu. Dan Bapak Guru hebat, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyinggung. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren,
ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya rumah makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren,
sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada contoh beberapa penerapan posisi kontrol. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tadi kesimpulannya yang paling baik yang mana? Manajer. Ya baik manajer ya Bapak Ibu ya. Next, lanjut. Nah, sekarang adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Next. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Next. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik serta mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Next.
Nah, ini adalah contoh yang telah saya lakukan dalam melaksanakan kegiatan segitiga restitusi. Demikianlah praktik yang sudah saya laksanakan dalam segitiga restitusi. Nah, akhir kata Bapak Ibu ada kalimat motivasi yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua. Murid mungkin melupakan apa yang guru ucapkan dalam menjelaskan pelajaran, tapi murid tidak akan lupa bagaimana cara guru menciptakan kebahagiaan untuk dirinya. Yang kedua, murid tidak butuh guru yang sempurna. Mereka hanya butuh guru yang bahagia. Ya Bapak Ibu, demikianlah presentasi diseminasi budaya positif yang saya berharap dengan semua ini kita bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita sehingga anak-anak kita bisa menjadikan anak-anak yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.